Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini WIMS Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas saham Wismilak. Nah, kemarin kita bahas GGRM ya. GGRM saya salah nyebutin untuk RUPS-nya. RUPS-nya masih bulan depan ternyata. Yes, saya salah baca gitu ya, sorry. Tapi untuk targetnya GGRM masih sama sih. Masih sama aja. Dan kita akan bahas kali ini yaitu saham dari WIMS Milak, teman-teman ya. WIMS Milak di sini kalau ini untuk RUPS-nya ini minggu depan ya. Kita ada di sini untuk WIMS, nggak salah baca guys, 27 Mei ya. Kalau GGRM saya kemarin salah baca, sorry. Jadi masih sebulan lagi sebenarnya ya. Kalau teman-teman pengen ngumpul GGRM ya mungkin masih ada waktunya agak panjang gitu ya. Kalau ini WIMS ini tanggal 27 teman-teman ya. Tanggal 27 itu hari Senin teman-teman, saham WIMS akan ngelakuin RUPS. Dan tentu aja untuk WIMS ini dia pasti mau bagi dividen teman-teman ya. Jadi istilahnya berapa kira-kira target dari WIMS Milak dan kira-kira berapa sih dividen dari WIMS Milak ini dan berapa juga harga wajarnya. Nah, kita akan bahas di video ini. Nah, untuk WIMS Milak adalah perusahaan rokok tentunya ya. Rokok WIMS Milak, kalau teman-teman yang suka merokok mungkin udah tahu gitu ya rokoknya. Kalau di rokok itu di kita tuh ada 3 ya, yaitu HM Sampurna, terus ada Gudang Garam, terus ada WIMS Milak. Ya, ada 3 rokok di bursa kita. Oke, terus waktu WIMS bagi dividen tahun lalu. Nah, tahun lalu ini kebetulan juga kita swing juga di WIMS ya waktu dia mau bagi dividen. Tapi memang nggak sampai pucuk teman-teman karena ini terlalu tinggi banget, luar biasa, bisa sampai 3.600 nih, saya nggak ngira gitu ya WIMS bisa sampai ke sini. Waktu itu kita juga cuma nge-swing dari dari sebelum RUPS gitu ya, dan mungkin profit di sekitaran 1000-an juga gitu ya. Dan waktu itu waktu WIMS bagi dividen di tahun 2023 itu harganya sampai 1.400. Nah, apakah bisa sampai ke situ? Nah, kita akan coba hitung berapa kira-kira harga wajar sekarang karena WIMS ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 dan turun, teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kita hitung dulu harga wajar WIMS saat ini berapa. Nah, kita masukin untuk harga bukunya, teman-teman, yaitu 954 ya. 954. Oke. Terus untuk PBV anual di sini 1,23. Udah di atas sekali ya dividen PBV-nya, guys. Terus untuk harga saat ini 1170. Oke. Untuk ROE anual di sini 18%. Jadi ROE-nya masih 18% walaupun turun ya untuk profitnya gitu ya. Kita masukin untuk yang 2023. Masukin ROE 5 tahun ke belakang, teman-teman. Tahun 2023 ROE-nya tembus 26,76 ya. 26,76. Oke, untuk selanjutnya itu 16,61 ya. 16,61 terus 1340,40
Terus 14,53. Terus yang 2019 cuman 2% ya. Oke ya, berapa kira-kira harga wajar dari Winsmilak, teman-teman? Kita buka sini. Nah, ternyata harga wajar dari Winsmilak itu masih di atas, yaitu di PBV 1,6 dengan harga sekitaran 1.500, teman-teman. 1.500 berarti harga wajar dari Wims itu segini ya. Kita bikin garis, teman-teman. Nah, 1.500. Nah, di sini, guys. Nah, ternyata memang benar ya. Jadi istilahnya waktu itu Winsmilak ini sempat naik ya, melebihi harga wajar jauh. Terus dia turun anjlok sampai di harga wajar dia mentok. Nah, ini di harga wajar mentok, harga wajar lagi mentok, harga wajar lagi mentok, terus dia amblas kayak gitu, guys ya. Jadi sebenarnya ini mentok di harga wajar sih ya untuk si Winsmilak. Nah, cuman ini sekarang udah jauh di bawah harga wajar di sini. Dan dividen tahun lalu di sekitaran 1.400, ini dividen tahun lalu, harga wajarnya di sini. Apakah bisa sampai ke sini? Ya mungkin aja. Kita akan coba hitung berapa kira-kira dividen dari Winsmilak ya. Nah, kita ada di sini, teman-teman. Nah, EPS Winsmilak itu adalah 235. Ini jauh lebih besar daripada EPS tahun lalu, yaitu cuman 118. Bisa dibilang ini 2 kali lipat, guys, EPS-nya dari 2022 ke 2023, karena di tahun 2023 kemarin kan dari profit 2022 kan. Nah, kalau kita samain, guys, ya, untuk DPR-nya sama kayak tahun lalu, itu Winsmilak bagi 60% laba. 60% laba berarti dividennya berapa? Kita hitung aja, guys ya. Di sini 235 dikurangi 40% ya. Nah, berarti dividennya sekitaran 141, teman-teman ya, untuk kurang lebih dividen per lembarnya 141 untuk tahun ini. Kalau DPR-nya sama kayak tahun lalu. Tinggal dibagi aja segini, teman-teman. Nah, berarti dia bagi dividennya itu yield-nya itu 12%. Menarik kalau sama kayak tahun lalu ya. Terus sayangnya, teman-teman, di tahun 2020 ya, di tahun 2021 itu yieldnya cuma 25% ya. Kita lihat di sini di RTI, teman-teman. Di RTI Mas Pur ketik aja Winsmilak ya. Bentar nih. Aduh. Winsmilak. Di sini masuk ke statistiknya. Di tahun 2021 itu dividen yield-nya ya, atau DPR-nya, DPR-nya cuma 25%. Di tahun 2022 naik jadi 61, 2 kali lipat. Nah, gimana? Kalau kita ambil yang sama kayak tahun 2021, kira-kira berapa ya dividennya? Misalnya 235 dikurangi berarti 75%, guys. Nah, berarti dividennya cuma 58. 58 dibagi 170 itu masih 5% ya. Tapi saya kira sih nggak akan sama ke tahun 2021, karena di tahun 2021 tuh masih pandemi. Jadi 2021 tuh pandemi, dan 2022 itu udah normal lah ya, udah nggak ada corona. Dan saya yakin nggak akan kayak tahun 2021 pas pandemi, karena sekarang kan nggak pandemi. Nah, paling-paling ya kalau turun-turun sedikit lah ya. Misalnya jadi 50% atau 60% seperti itu, guys, untuk dividen atau DPR dari Wins. Jadi kalau menurut saya, guys, untuk Wins ini kemungkinan akan bagi dividen itu yieldnya di atas 10% masih. Jadi masih ada kemungkinan buat naik lumayan tinggi ya. Ya mungkin bisa sampai ke 1.400 lah ya, kalau dia itu beneran ngasih dividennya itu di atas 10%. Itu ke dividen tahun lalu atau mendekati harga wajar dari Winsmilak, guys. Tapi kita nunggu aja untuk nanti ya, RUPS nanti hari Senin ya, berapa kira-kira dividennya. Kalau dividen di atas 10%, saya yakin bakal bisa sampai 1.400, 1.300 lebih lah ya, sampai ke dividen tahun lalu lah, minimal segini. Kalau DPR-nya sama ke tahun 2021 cuma 5%, ya mungkin naiknya nggak akan tinggi-tinggi banget ya. Mungkin akan naik dikitnya, tergantung hari Senin ini gimana. Ya, seperti itu, guys ya. Oke, mungkin seperti itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.